Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Singgalang. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kritik film No You See Me menggunakan teori prop. Jadi sebelum masuk ke analisisnya, kita akan bahas tentang sinopsis. Apa sih No You See Me 3 itu? Jadi menceritakan tentang sekitar 10 tahun setelah petualangan terakhirnya, yaitu The Four Horsemen, ketika tiga pesulap muda Charlie, Bosco, dan Leroy menggunakan teknologi deepfake dan hologram untuk menyamar sebagai horseman asli, lalu merampok rekening miliarder kripto yang korup dan membagikan hasilnya kepada publik. Tiba-tiba, Daniel Atlas, salah satu horseman asli, muncul dan mengaku dikirim ke ICE, salah satu organisasi rahasia, melalui simbol kartu tarot untuk merekrut ketiganya dalam misi besar, yaitu mencuri heart diamond, berlian terbesar di dunia yang dimiliki oleh Veronica Vanderburg, pemimpin korporasi berlian Afrika Selatan yang kaya dan berjejaring gelap. Pencurian ini bukan sekedar soal uang, tetapi menjadi upaya membongkar jaringan kriminal global sekaligus mempertemukan horsemen generasi lama dan baru dalam aksi penutup sulap klasik yang dipadukan dengan teknologi canggih seperti pemalsuan wajah, digital, dan hologram. Jadi sebelum masuk ke analisis kritik filmnya, kita akan membahas kelebihan film ini secara menyeluruh, yaitu film ini masih memanjakan mata lewat rangkaian teks sulap yang kreatif dengan dukungan visual dan audio yang digarap dengan rapi. Identitas waralaba No You See Me yang menggabungkan pencurian, ilusi, dan para pesulap tetap hadir dan berhasil menghidupkan kembali para rasa nostalgia, terutama penggemar lamanya. Kehadiran tokoh baru pun sempat memberikan harapan akan dinamika cerita yang lebih segar, seolah membuka kemungkinan arah permainan yang lebih besar dari dua film sebelumnya. Selanjutnya, kekurangan pada film ini adalah walaupun kelebihannya membawa karakter lama ke dalam film ini, namun kekuatan visual tersebut tidak diimbangi oleh alur cerita yang berkembang. Struktur narasi masih mengulang pola yang sama, memperkenalkan konflik, membangun misteri, lalu membongkarnya melalui twist sederhana. Formula ini yang dulunya mengejutkan justru sekarang terasa mudah ditebak dan dapat. Efek yang paling terasa berada pada bagian klimaks, alih-alih memberikan kejutan besar setelah 9 tahun dinanti. Film justru menutup cerita dengan pengungkapan yang dangkal dan monoton. Akibatnya, momen yang seharusnya menjadi puncak malah terasa seperti pengulangan tanpa keberanian untuk menawarkan sesuatu yang benar-benar baru. Jadi di sini kita akan mengetahui apa itu 3 bagian yang dibagi oleh prop menurut Morphology of the Whole Kettle 1928. Yang pertama adalah function, fungsi atau aksi naratif. Ini yang paling terkenal, memiliki 31 fungsi, yaitu tahapan aksi yang memicu perkembangan cerita. Contoh fungsinya seperti obsession, kehilangan, villain, penindasan, struggle, pertarungan, recognition, pengakuan, dan lain-lain. Fokusnya bukan siapa tokohnya, akan tetapi apa yang dilakukan dalam cerita. Yang kedua adalah sequence of action, yaitu peran tokoh. Prop juga membagi peran tokoh dalam 7 tipe, yaitu hero pahlawan, villain penjahat, donor atau pemberi pembekal, helper penolong, dispatcher pengirim misi, princess and father tujuan, false hero atau pahlawan palsu. Jadi tokoh bisa berubah peran sesuai fungsi. Peran ditentukan oleh aksi, bukan karakterisasi psikologis. Yang ketiga adalah sequence, urutan ulang atau formula struktur dalam film. Prop menemukan pola urutan aksi selalu konsisten, meskipun karakter dan setting berubah. Misalnya luck, yaitu feeling. Jadi fungsi prop itu adalah unit aksi naratif yang mendorong perubahan cerita terlepas dari siapa pelakunya. Bukan tokoh yang penting, akan tetapi aksi yang menggerakkanlah alur yang mencemaskan. Jadi analisis kritik film menggunakan teori prop di film No You See Me No You Don't menunjukkan pola naratif yang sepenuhnya mengikuti struktur prop. Konflik dibangkitkan melalui tindakan villainy dari jaringan kriminal berlian, misi para horsemen dipicu oleh fungsi dispatcher BI, dan kemenangan diraih melalui recognition setelah reward berupa pengungkapan korupsi global. Peran tokoh pun bergerak secara fungsional tanpa perkembangan baru. The Horseman tetap menjadi hero, teknologi sulap berfungsi sebagai helper, dan Heart Diamond hadir sebagai prize yang menggerakkan misi. Alur pun dituntun oleh sequence yang berulang dari seri sebelumnya. Recruitment,
motivasi pencurian, konflik ilusionis, hingga twist pengungkapan. Dengan demikian, film ini mempertahankan identitas waralabanya tetapi kehilangan kejutan naratif sebab struktur yang berulang membuat trik terasa impresif secara visual namun mudah diprediksi secara alur. Sekian dari saya dalam analisis kritik film No Yushimi no Yuda. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.